Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 16 Juli tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 3 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 12. Di tanah Midian, Musa biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali peristiwa, Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat-lihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana dan menyelidiki penglihatan hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan mendekat, tanggalkanlah kasutmu dari kaki, sebab tempat di mana engkau berdiri itu tanah kudus." Tuhan bersabda lagi, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Musa lalu menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan bersabda, "Sekarang seruan Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Maka sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku harus menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu Tuhan bersabda, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kalian akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 27.
Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hati-Mu. Semua telah diserahkan oleh Bapa-Ku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi kecil di mata dunia. Yesus bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Ia sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, namun Ia nyatakan kepada orang kecil. Kenyataan bahwa penduduk kota Korazim, Betsaida dan Kapernaum yang sulit untuk bertobat atas kata-kata Yesus menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang merasa dirinya besar, atau dengan kata lain, mereka bukanlah orang yang rendah hati. Bisa jadi demikian karena mungkin kota-kota itu secara ekonomi makmur dan maju dalam seni dan ilmu pengetahuan, sehingga Yesus menyebut tentang orang-orang yang bijak dan pandai dalam kontras dengan orang kecil yang menerima rahasia kerajaan Allah. Untuk menerima warta kerajaan Allah, orang harus menjadi kecil di mata dunia. Agar supaya berkenan dan berharga di mata dunia, orang dituntut untuk memiliki uang, materi dan harta, atau ilmu, pangkat dan jabatan serta kekuasaan. Untuk menjadi berkenan di hadapan Allah, orang sebaliknya harus menjadi kecil, miskin dan taat. Ukuran dan patokan menjadi kecil adalah Yesus sendiri. Dalam misteri inkarnasi, Ia lahir ke dunia dalam keadaan yang miskin di kandang Betlehem. Dalam misteri Paskah, Ia pun menyerahkan diri untuk disalibkan, dihina sehabis-habisnya, tanpa membela diri atau meminta para pengikutnya untuk membelanya dengan mengangkat senjata. Dengan demikian, kita dapat mengerti kata-kata Yesus selanjutnya. "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Saudara-saudariku terkasih, zaman ini ketika orang berlomba-lomba mengejar kesenangan, hiburan, dan segala bentuk kemudahan, masih adakah yang mau meneladan anak Allah yang turun ke dunia dan hidup di tengah keluarga sederhana, keluarga tukang kayu Yusuf dan Maria? Ketika setiap cara ditempuh untuk mengejar sukses, kebahagiaan, dan kemuliaan dunia, masih relevankah teladan Yesus yang mati di salib dalam keadaan yang sangat hina dan memalukan?
Yesus Tuhan, tolonglah kami untuk selalu menerima Engkau yang memberi teladan kesederhanaan sambil tetap setia mengikuti teladan-Mu yang sempurna agar kami dapat sampai kepada Bapa. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.